Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Asmiatul Hasanah, dengan nomor MPM 2022100040, Nok Lela dengan nomor MPM 2022100063, Sri Nurisna dengan nomor MPM 2022100079, dan Sipan Anissa dengan MPM 2022100058. Kami akan menjelaskan sedikit tentang pemahaman konsep belajar dan pembelajaran serta aplikasinya dalam pendidikan, yang di dalamnya terdapat tentang hakikat belajar dan pembelajaran, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran, teori-teori belajar pembelajaran, dan aplikasi teori belajar dalam pembelajaran. Langsung saja pada pemaparan materi. Hakikat belajar dan pembelajaran. Hakikat belajar menurut Wigulo tahun 2002, belajar adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Di dalam tugas melaksanakan proses belajar mengajar, seorang guru perlu memperhatikan beberapa prinsip belajar, yaitu: 1. Apapun yang dipelajari siswa ialah yang harus belajar, bukan orang lain. Yang kedua, setiap siswa belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Yang ketiga, siswa akan dapat belajar dengan baik bila mendapatkan penguatan langsung pada setiap langkah yang dilakukan selama proses pembelajaran. Yang keempat, penguasaan yang sempurna dari setiap langkah yang dilakukan siswa akan membuat proses belajar lebih berarti. Yang kelima, motivasi belajar siswa akan lebih meningkat apabila diberikan tanggung jawab dan kepercayaan sepenuhnya atas belajarnya. Hasil belajar yang akan tampak: yang pertama, kebiasaan yang baik; yang kedua, keterampilan atau terampil; yang ketiga, siswa dapat mengamati atau pengamatan; yang keempat, berpikir asosiatif; yang kelima, berpikir rasional dan kritis; yang keenam, inhibisi atau menghindari hal-hal yang mubazir; yang ketujuh, apresiasi atau menghargai karya-karya yang bermutu; yang kedelapan, perilaku afektif. Hakikat pembelajaran menurut Duffy dan Rochler 1989. Pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Fungsi-fungsi pembelajaran yaitu: 1. Pembelajaran sebagai sistem; 2. Pembelajaran sebagai proses. Ciri-ciri pembelajaran: 1. Merupakan upaya sadar dan disengaja; 2. Pembelajaran harus membuat siswa belajar; 3. Tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan; 4. Pelaksanaannya terkendali, baik isinya, waktu, proses maupun hasil. Tujuan belajar dan pembelajaran: dalam proses belajar, siswa menggunakan kemampuan mentalnya untuk mempelajari bahan belajar. Kemampuan-kemampuan kognitif, afektif, psikomotor yang dibelajarkan dengan bahan belajar menjadi semakin rinci dan memuat. Adanya informasi tentang sasaran belajar, adanya penguatan-penguatan, adanya evaluasi dan keberhasilan belajar, menyebabkan siswa semakin sadarkan kemampuan dirinya. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran. 1. Faktor internal. Kondisi psikologis atau tingkat kecerdasan, minat, sikap, bakat, motivasi, gaya kognitif. 2.
Faktor eksternal: guru, kurikulum, metode evaluasi, sarana prasarana, lingkungan. C. Teori-teori belajar. Teori behavioristik. Menurut Thorndike, belajar merupakan peristiwa pembentukannya asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus dan respon. Teori Thorndike disebut dengan teori belajar koneksionisme atau teori asosiasi. Menurut Pavlov, klasik conditioning, pengkondisian atau permasyarakatan klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Menurut Skinner, adalah pengkondisian operasi, conditioning operan. Pengkondisian operan adalah pembentuk pembelajaran di mana konsekuensi dari perilaku menghasilkan perubahan dalam probabilitas perilaku itu akan diulangi. Menurut Geltap, bahwa objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai keseluruhan yang terorganisasikan. Dalam mengorganisasikan melibatkan suatu bentuk figur, yaitu apa yang menjadi pusat pengamatan dan berlawanan dengan latar background, yaitu sesuatu yang melatar belakangi suatu bentuk sehingga bentuk itu nampak sebagai suatu yang bermakna. Menurut Ausubel, belajar kognitif adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sehingga akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Yang ketiga, teori humanistik. Menurut Arthur Combs, belajar merupakan hal yang bisa terjadi tatkala bagi seseorang ada artinya. Menurut Abraham Maslow, proses belajar pada manusia merupakan proses yang dilaluinya untuk mengaktualisasikan dirinya. Belajar adalah proses untuk mengerti sekaligus memahami siapa diri kita, bagaimana kita menjadi diri sendiri, sampai potensi apa yang ada pada diri kita untuk kita kembangkan ke arah tertentu. Menurut Rogers, pembelajaran terjadi melalui fenomena hidup atau pengalaman yang dialami setiap orang. Menurut Gagne, pengembangan nilai-nilai dan sikap pribadi yang dikehendaki secara sosial dan memperoleh pengetahuan yang luas tentang sejarah, sastra, dan pengolahan strategi berpikir produktif. Bagian D. Aplikasi teori belajar dalam pembelajaran. Teori behaviorisme. Sebagai konsekuensi teori ini, para guru yang menggunakan paradigma behaviorisme akan menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap, sehingga tujuan pembelajaran yang harus dikuasai siswa disampaikan secara utuh oleh guru. Guru tidak banyak memberi ceramah, tetapi instruksi singkat yang diikuti contoh-contoh, baik dilakukan sendiri maupun melalui simulasi. Bahan pelajaran disusun secara hierarki, dari yang sederhana sampai pada yang kompleks. Pembelajaran berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati. Kesalahan harus segera diperbaiki. Pengulangan dan latihan digunakan supaya perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan. Hasil yang diharapkan dari penerapan teori behavioristik ini adalah terbentuknya suatu perilaku yang diinginkan. Teori kognitif. Penerapan teori belajar kognitivisme ini yaitu guru harus memahami bahwa murid bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikir.
usia sekolah dan awal sekolah dasar belajar menggunakan benda-benda potret. Keaktifan murid sangat dipentingkan. Guru menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari kesederhanaan ke kompleks. Guru menciptakan pembelajaran dan bermakna, memerhatikan perbedaan individual murid untuk mencapai keberhasilan murid. Teori humanistik. Aplikasi teori humanistik lebih menonjolkan kebebasan setiap individu. Siswa memahami materi pembelajaran untuk memperoleh informasi pengetahuan baru dengan cara sendirinya. Selama proses pembelajaran, dalam teori ini peserta didik berperan sebagai subjek didik. Peran guru dalam pembelajaran humanisme adalah fasilitator. Cukup sekian video pemaparan materi kali ini dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak video pemaparan materi kali ini. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.